Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 17. Perhatikan dengan hati-hati detail dari kata-katanya. Bahkan Anda boleh cek ke bahasa Inggris atau bahasa Yunani-nya di sini. Yaitu roh kebenaran katanya. Jadi maksudnya ini janji Yesus ayat 16 dikatakan Bapa akan mengirimkan Roh Kudus. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Dalam bahasa Inggrisnya, he is with you. Ya. Is with you adalah bahasa Yunani-nya present tense. Jadi ini sebelum apa? Sebelum kematian Yesus. Sebelum kematian Yesus, tapi kenapa Yesus bilang Bapa akan mengirim Roh Kudus, tapi kok He is with you? Sekarang sedang bersama kamu. Tetapi kalimat berikutnya, dan akan diam di dalam kamu, and will be in you, dalam bahasa Inggris nanti version. Jadi sekarang sedang bersama kamu, tetapi nanti akan di dalam kamu. Nah, ini ada perbedaan di Perjanjian Lama, termasuk murid-murid ini sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Roh Kudus ada bekerja di kalangan orang percaya, ada, tetapi belum tinggal di dalam hati orang percaya. Itu menunggu selesainya karya Yesus Kristus yang sekali salib yang memungkinkan perjanjian baru tadi. Jadi sebelum itu Roh Kudus bekerja ya, bersama, ada bersama dengan orang percaya. Tetapi nanti akan diam di dalam, will be in you katanya ya. Jadi begini, nanti pada saat pengangkatan ini akan istilahnya di roll back lagi, dibalikan ke masa perjanjian lama ya. Roh Kudus tidak lagi tinggal dalam hati orang percaya. Dia sudah disingkirkan dalam pengertian itu, tapi dia masih bisa bekerja bersama. Jadi kembali lagi ke peran Roh Kudus di masa perjanjian lama. Nah, jadi inilah ya cocok, satu-satunya yang bisa cocok dengan pengajaran 2 Tesalonika pasal 2, yaitu mengenai siapa yang menahan Antikristus itu supaya jangan menyatakan. Cocok dengan pengajaran firman Tuhan tentang milenium ya. Misalnya begini, kalau post-trib itu benar, coba Anda bayangkan, kita bikin skenario, Anda ingat garis zamannya, bahwa Yesus datang pada akhir tribulasi, maka semua orang percaya akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Sementara orang yang tidak percaya akan dihukum. Lalu siapa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun kalau begitu? Tidak ada. Tidak ada lagi orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Karena orang yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang percaya Tuhan namun masih dalam tubuh jasmani, sehingga bisa beranak cucu, bisa tinggal di rumah, bisa memenuhi bumi selama kerajaan 1000 tahun. Sedangkan kalau Yesus datang di ujung dari tribulation, maka yang percaya sudah diubah, dan tidak percaya dihakimi. Siapa yang tertinggal? Tidak ada. Nah, cocok juga dengan pengajaran firman Tuhan tentang pengharapan yang penuh bahagia, yaitu Titus 2 ayat 13 dikatakan kita punya pengharapan yang penuh bahagia bahwa Kristus bisa akan datang kembali. Kalau Kristus akan datang kembali setelah tribulation, untuk apa orang Tesalonika sedih bahwa ada saudara-saudara mereka yang meninggal? Kan Paulus tulis surat sama mereka, tadi kita sudah baca 1 Tesalonika 4 kan? Jangan sedih, kata Paulus. Yang meninggal ini toh nanti akan ikut rapture juga, akan ikut diangkat, malah mendahului kita. Karena orang-orang Tesalonika takut yang udah meninggal ini nggak akan ikut apa? Pengangkatan. Nah, Paulus bilang nggak, dia akan ikut. Kalau misalnya Kristus datang setelah tribulasi, saya lebih baik jangan ikut rapture. Saya lebih baik mati dulu, begitu, supaya saya nggak usah ikut apa? Tribulation. Untuk apa saya mengharapkan bahwa saya adalah orang yang masih hidup saat Yesus datang kembali? Toh
yang mati juga mati duluan, yang hidup juga diangkat. Sedangkan yang hidup harus menjalani apa? Tribulation, kalau lebih mati duluan gitu kan. Sebelum tribulation mulai, mendingan saya mati dulu begitu kan. Biar aja yang hidup lewatin tribulation, tahu ujung-ujungnya saya juga. Jadi itu bukan lagi pengharapan yang penuh bahagia. Kalau begini, Kristus akan datang loh, tapi 7 tahun kau menderita dulu ya, amat sangat ya. Itu masih pengharapan yang penuh bahagia kan ya? Oh, tidak, ya. Itu bukan penuh bahagia lagi. Karena itu Kristus datang sebelum masa tribulation. Jadi sejauh itu sangat penting. Ada perbedaan antara pengangkatan atau kembalinya Kristus ke angkasa dengan kembalinya Kristus ke bumi. Ini belum lengkap semua, tapi minimal ada 7 detail yang berbeda. Mengenai pengangkatan, Paulus menyebutnya rahasia. Sedangkan kembalinya Kristus ke bumi sudah lama dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Contohnya Zakaria 14. Anda boleh baca ayat yang keempat. Katanya Kristus akan datang kembali dan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun akan terbelah dua. Jadi kembalinya Kristus ke bumi bukan rahasia. Kalau begitu pengangkatan tidak mungkin sama dengan kembalinya Kristus ke bumi. Pengangkatan dikatakan Kristus turun ke angkasa, sedangkan di sini dia turun ke bumi. Dalam pengangkatan orang-orang kudus akan diangkat bertemu Kristus di angkasa. Sedangkan dalam kembalinya Kristus ke bumi, orang-orang kudus akan datang bersama Yesus dari angkasa. Coba kita lihat dalam Yudas misalnya. Yudas pasalnya cari sendiri ayat yang ke-14. Yudas ayat yang ke-14, ya, pasal hanya 1 memang. Dikatakan juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tuhan datang bersama. Sedangkan dalam pengangkatan Tuhan datang untuk menjemput, bukan bersama. Nah, jadi pasti ada perbedaan. Nggak mungkin pengangkatan itu sama dengan yang satu ini, karena yang satu ini Tuhan datang bersama dengan orang kudusnya, dan dalam Wahyu 19 juga, ya. Sedangkan di sini Kristus datang justru untuk menjemput, ya. Ini berbeda. Detail keempat, setelah peristiwa pengangkatan, orang-orang kudus akan pergi ke sorga bersama Yesus. Yohanes 14 kali kan, aku akan kembali dan menjemput engkau sehingga dimanapun aku berada engkau akan berada, kembali ke rumah Bapa. Sedangkan di sini orang-orang kudus sudah dari sorga dan turun dari sorga bersama Yesus, dan orang percaya di bumi tetap begitu. Pengangkatan orang kudus yang ikut ambil bagian akan diubah. Sedangkan dalam peristiwa kembalinya Kristus ke bumi, orang-orang kudus yang ikut ambil bagian sudah diubah. Ya. Contohnya dalam Wahyu 19 ayat 14. Wahyu 19 ayat 14. Dikatakan, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi ini kita sudah memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi tidak mungkin lagi kita sudah diubah gitu. Kemudian dalam pengangkatan ini kejadiannya digambarkan sebagai pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Jadi datangnya tidak disangka-sangka. Sedangkan kembalinya Kristus ke bumi digambarkan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Ya. Kalau pencuri saya rasa nggak akan bikin kilat memancar dari timur ke barat. Ya. Ketahuan dia mau datang, gitu kan? Pencuri maunya gelap-gelap. Nah, jadi ini adalah kejadian yang tidak tahu kapan. Ini adalah kejadian yang sudah diprediksikan, yaitu 7 tahun setelah pengangkatan. Pengangkatan memungkinkan antikris dinyatakan dan berkuasa sementara. Tadi dikatakan ada yang menahan. Jadi kalau ini disingkirkan, antikristus akan berjaya untuk sementara. Kebalikannya, kembalinya Kristus ke bumi justru akan menyebabkan hancurnya antikristus. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Ya, di sini justru jemaah orang-orang percaya diangkat, antikristus menjadi berkuasa. Di sini antikristus justru dihancurkan. Jadi detail-detail ini sangat penting. Kita jangan hanya bilang Yesus datang kedua kali. Benar, Yesus datang kedua kali. Tapi kita lihat ada dua fase. Yang satu datang ke angkasa, turun ke angkasa, belum sampai ke bumi, tidak dilihat oleh dunia, hanya kita saja yang secara instan langsung diangkat. Sedangkan yang kedua, kembali ke bumi, dilihat semua orang, seperti kilat memancar dari timur ke barat dan datang untuk menghakimi dunia. Oke, cukup jelas di sini.
Nanti bisa ditanya lagi kalau ada yang belum jelas. Nah, sesudah pengangkatan apa? Maka kita masuk ke dalam masa tribulasi atau 7 tahun kesusahan, ya, yang biasanya terkenal dengan 4 perang penunggang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning misalnya. Oke. Jadi kita lihat di sini. Saya harus benar-benar lebih cepat karena waktu saya ingat sedikit. Ini minggu ke-70 Daniel, ya. Ini mulai, ini pertengahan 3,5 tahun, ini 7 tahun, finish. Nah, ini ibaratnya saya merangkumkan kitab Wahyu lah, gitu ya. Karena di sini ini paling banyak informasi di sini adalah dalam kitab Wahyu. Jadi coba kita rangkum kitab Wahyu dalam sekitar 20 menit begitu. Oke, ada 2 saksi yang akan bersaksi di sini. Sesudah 1260 hari, yaitu 3,5 tahun yang pertama. Ya, tetapi akan ada apa? Yang pertama yaitu meterai-meterai. Ya. Ada meterai yang dibuka dalam sini, dan tiap-tiap meterai ini melambangkan suatu kejadian. Ya, meterai yang pertama akan memunculkan kuda warna putih. Kuda putih. Nah, kuda putih ini ada yang salah menafsirkan kuda putih ya pasti Kristus dong, gitu kan? Tapi bukan. Ya, kuda putih di sini bukan Kristus, tetapi seseorang yang ingin meniru Kristus, yaitu siapa? Ya, anti-Kristus. Ya. Nah, jangan salah, kata anti dalam bahasa Yunani itu bukan hanya berarti melawan, tapi kata anti dalam bahasa Yunani bisa juga artinya menggantikan. Ya. Jadi anti-Kristus adalah orang yang melawan Kristus sekaligus menggantikan Kristus. Dia ingin mirip seperti Yesus. Kalau Anda baca ada satu perbandingan, ya, ciri-ciri anti-Kristus dalam Alkitab mirip sekali dengan dia mencoba untuk meniru Kristus. Mulai dari kuda putih, mulai dari bagaimana dia mencoba meniru kebangkitan Yesus. Nanti di Wahyu 13 ada katanya dia kena luka yang membawa maut. Jadi dia mencoba meniru kebangkitan Yesus dan banyak sekali. Jadi yang pertama adalah antikristus muncul dengan damai palsu. Kuda putih, dia membawa damai yang palsu. Dan disinilah terletak jawaban dari salah satu misteri kita, yaitu perang Gog dan Magog yang di Yeskiel, ya, sepertinya akan terjadi di sini. Mengapa saya katakan perang Gog dan Magog akan terjadi di sekitar di sini? Ya, karena inilah saatnya antikristus akan datang dengan damai yang palsu, dan dia akan diterima luas karena seolah-olah dia berhasil memecahkan masalah Timur Tengah yang sampai saat ini tidak bisa dipecahkan. Anda bisa bayangkan kalau timbul satu orang pemimpin dunia yang begitu berkarismatik, begitu hebat, sehingga seolah-olah dia berhasil mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Dia berhasil mendamaikan Israel dengan dunia Arab, maka semua dunia akan memuji dia. Nah, inilah antikristus. Semua dunia akan memuji dan mengikuti dia dengan program damai palsunya. Dan di saat itulah Israel tertipu oleh dia. Israel akan masuk ke dalam perjanjian damai dia. Israel akan setuju untuk melucuti dirinya sendiri, sehingga akhirnya tiba-tiba diserang oleh Gog dan Magog. Karena kalau kita buka kembali ke dalam Yeskiel, coba kita lihat sebentar Yeskiel pasalnya yang ke-38 kali mengenai perang Gog dan Magog. Coba perhatikan ayat yang ke-8, ada satu detail yang sangat penting di sini. Yeskiel 38 ayat 8, sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Kemudian dikatakan bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Jadi ketika Gog dan Magog menyerang Israel, mereka dalam keadaan damai, aman tentram katanya. Apakah itu mungkin terjadi hari ini? Apakah Israel dalam keadaan aman tentram hari ini? Oh tidak. Ya. Israel hari ini perlu waspada. Israel hari ini sedang dalam perang terus-menerus. Jadi perang Gog dan Magog yang dinyatakan di Yeskiel 38:39 tidak mungkin atau sulit sekali kita bayangkan
terjadi sebelum pengangkatan. Jadi kalau kita lihat paling cocok adalah menafsirkan bahwa ini terjadi setelah pengangkatan, yaitu pada masa program damai palsunya antikristus dilakukan. Nah, mungkin untuk program damai itu salah satu syaratnya adalah semua pihak harus melucuti senjata, misalnya PBB kan sering begitu, program pelucutan senjata. Jadi Israel pun melucuti senjata dengan jaminan ya bahwa negara-negara lain akan melucuti senjata juga. Tapi kemudian mereka akan dikhianati, Gog dan Magog akan menyerang mereka. Jadi kemungkinan besar Gog dan Magog akan terjadi sekitar di sini. Tetapi seperti yang kita ketahui, ternyata ini adalah damai yang palsu, damai sementara saja, karena Gog dan Magog menyerang dan itu akan memicu sejumlah perang yang lain, ya. Yaitu metera yang kedua yaitu kuda merah. Kuda merah adalah perang yang membawa pedang. Jadi tadinya damai sebentar sampai Israel tertipu, ya, lain sebagainya, tiba-tiba diserang dan ini memicu perang yang berkelanjutan, ya, perang Gog dan Magog dan perang-perang lainnya. Kemudian yang ketiga, perang yang ketiga adalah kuda hitam. Nah, ini adalah kelaparan. Anda boleh baca sendiri di Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 6. Ya. Kemudian perang yang keempat adalah kuda yang hijau kuning, ya, hijau kuning, yaitu kematian. Jadi kematian, banyak kematian. Itu untuk perang, kelaparan, ya, diikuti oleh kematian. Kemudian perang yang kelima dibuka dan di situ Rasul Yohanes melihat jiwa di bawah mesbah yang dibunuh karena Yesus. Jadi di sini akan terjadi penganiayaan terhadap orang-orang yang mau percaya kepada Kristus dan banyak sekali martir yang mati di sini. Kemudian masuk ke meterai yang keenam, ada gempa bumi yang dahsyat sekali sampai-sampai matahari menjadi gelap, ya, gunung-gunung bergoncang, pulau-pulau bergeser katanya. Jadi ini adalah 6 meterai pertama. Jadi kalau kita lihat, ya, coba kita lihat di dalam Matius pasal 24. Saya ingin tunjukkan kepada saudara sekalian satu perikop yang sering disalah tafsirkan oleh orang. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 ini berbicara mengenai apa? Ini adalah satu hal yang sangat kunci. Apakah Matius pasal 24 bicara mengenai zaman gereja? Apakah ini bicara mengenai kita? Ataukah ini bicara mengenai masa tribulation? Ya, yang mana? Jawabannya, kalau kita cek Matius 24, ya. Nah, tadi saya katakan konteks sangat penting. Coba lihat konteksnya. Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya yang menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di tempat yang lain, semua akan diruntuhkan. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi dari konteksnya, pertama murid-murid terkagum-kagum dengan kemegahan bait Allah. Ini saja sudah menunjukkan sifatnya yang Yahudi. Dan mereka ingin tahu. Dan ketika Yesus bilang bait Allahnya akan hancur, mereka ingin tahu lebih lanjut. Jadi settingnya adalah setting Yahudi. Kemudian ada banyak sekali tanda-tanda bahwa ini bicara mengenai orang Yahudi. Coba kita lihat ayatnya yang ke-15, ya. Masih dalam Matius pasal 24. Dia bicara mengenai Daniel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ingat Daniel berbicara mengenai eskatologi Yahudi. Jadi ini bukan bicara mengenai zaman gereja lokal, saudara. Ini bicara mengenai masa tribulation. Ini sudah kembali lagi ke minggu ke-70 dari Daniel. Kemudian perhatikan ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea. Bagaimana tidak ada di Jakarta gitu? Kita harus lari kemana gitu kan? Dikatakan orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Kalau yang di Jakarta lari ke ini aja, ke puncak gitu. Enggak, saudara. Kok Jakarta nggak disebut gitu?
Saya tinggal di Jakarta. Benar, karena ini bukan lagi masa gereja. Kalau masa gereja, Tuhan tidak akan secara spesifik. Yudea itu nggak ada spesialnya di masa gereja. Tidak ada yang spesial mengenai Yudea di masa gereja kita ini. Banyak orang pergi ke sana mau dibaptis segala macam, nah itu bom-bom berikutnya. Yudea bahkan di sana tidak diperbolehkan membangun gereja dan sebagainya. Jadi ini adalah masa gereja sudah berakhir dan kembali lagi kepada Israel. Makanya Yudea menjadi penting. Ya. Orang-orang Yudea harus kembali. Kemudian lihat lagi, orang yang sedang diperangi di atas rumah. Rumah Anda ada peranginan nggak di atasnya? Nggak ada, karena rumah kita beda dengan rumah orang Yahudi. Rumah kita itu ada atapnya. Ya, kebanyakan rumah kita itu ada. Sedangkan rumah orang Yahudi itu atapnya itu raja, editor gitu. Jadi di atas atap juga bisa berangin-angin dan ada aktivitas. Jadi ini kembali lagi ke custom orang Yahudi. Ya. Lihat lagi ayat yang ke ini 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Loh, nggak apa-apa lah, kita nggak ada musim dingin kok di sini. Kembali lagi ini menjadi geografik spesifik, yaitu mengacu kepada Yudea. Kemudian lagi, dan jangan pada hari Sabat. Loh, kok ada Sabat lagi? Ya, ini kembali lagi sudah ke zamannya Israel, karena ini sudah bicara mengenai tribulation. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Matius pasal 24, ya, ini bukan berbicara mengenai nubuatan di zaman gereja lokal. Ini adalah nubuatan tentang tribulation. Oleh karena itu yang tadi kita baca, coba kembali lagi sekarang ke ayat yang keempat dari Matius pasal 24 di sini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi ini siapa Mesias palsu? Yaitu anti Kristus. Cocok nggak dengan meterai pertama? Cocok, meterai pertama. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar perang. Cocok nggak dengan meterai kedua? Perang. Ayat yang ke-7 masih sama, akan datang perpuluhan bangsa. Kemudian ayat ke-7b, akan ada apa? Kelaparan. Cocok nggak dengan apa? Berperai ketiga, ya, ini berperai ketiga. Kemudian akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Ya, ini yang sesuai dengan yang nomor 6, gempa bumi yang dahsyat sekali di berperai ke-6. Kemudian ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dibunuh sesuai dengan berperai yang ke-5. Jadi sebenarnya Matius pasal 24 ayat ini, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14 itu berbicara mengenai 3,5 tahun pertama tribulation. Ya. Karena dia cocok dengan meterai-meterainya ini. Anda bisa lihat teks satu-satu cocok. Sampai ke ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, itu mengacu kepada nubuat Daniel bahwa di pertengahan 7 tahun itu raja itu akan membuat kebinasaan yang kekejian yang membinasakan. Jadi Matius 24 ayat 15 menandakan pertengahan dari masa tribulation ini. Ketika Antikristus dia menyabot bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah di atas bait Allah. Jadi itu kita lihat. Nah, jadi banyak kita memang kadang-kadang kita melihat ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Wow, ini adalah perang Afghanistan, ini dia penggelapannya. Secara teknis tidak demikian sebenarnya. Ya. Perang yang dimaksud di ayat yang ke-6 ini adalah perang di dalam tribulation sebenarnya. Perang yang ada sekarang, ya, kita tidak bisa katakan apakah karena bisa terjadi kapan saja. Misalnya besok Indonesia perang, belum tentu Yesus akan kembali ke besok juga. Kita masih di zaman gereja lokal. Kita melihat perang di kanan kiri kita, oke, ya. Dan kita melihat memang di masa gereja lokal pun mendekati kedatangan Yesus, semua hal-hal ini memang akan terjadi juga dengan frekuensi yang semakin bertambah. Tetapi akan ada puncaknya di masa tribulation. Jadi sebenarnya begini, seperti yang Rasul Yohanes katakan,
Antikristus akan datang, tapi sekarang juga sudah banyak antikristus di dalam surat 1 Yohanes. Maksudnya apa? Ada satu antikristus yang the number one gitu, yang akan datang di sini masa tribulation. Tapi ada banyak yang kecil-kecilnya sekarang, gitu ya. Sama ya, perang. Oke. Mendekat itu memang akan ada banyak perang. Tapi perang-perang yang dimaksud ini sebenarnya adalah yang di dalam tribulation, itu yang paling dahsyatnya nanti. Oke, nah kembali lagi ke masa tribulation kita. Ada 6 meterai, kemudian ada meterai yang nomor 7. Meterai yang nomor 7. Nah, meterai nomor 7 ini apa? Kalau kita baca dalam Alkitab, meterai yang nomor 7 ini jadi sunyi sepi katanya. Nah, ternyata penafsiran yang benar adalah di dalam meterai yang ke-7 terdapat 7 sangkakala. Ada 7 sangkakala. Jadi sini 7 sangkakala masuk ke dalam 7 meterai ini. Nah, secara sekilas lagi Anda boleh buka 7 sangkakala itu dibahas di dalam pasalnya yang ke-8 ya. 8, 9. Yang pertama ya, itu menyerang pohon dan rumput. Tadi sudah kita baca sebagian. Sepertiga pohon akan habis terbakar, seluruh rumput akan habis terbakar. Kemudian sangkakala kedua ada bencana terhadap laut, di mana sepertiga laut ya, karena katanya sepertiga kapal hancur, sepertiga laut menjadi darah. Kemudian sangkakala ketiga menyerang sungai dan mata air, jadi air tawar, jadi menjadi sintus katanya ya, menjadi pahit. Sangkakala keempat, jadi ada banyak kejadian-kejadian supranatural di sini. Bencana-bencana yang supranatural. Yang keempat, matahari, bulan dan bintang yang menjadi terpukul sepertiganya. Jadi sini temanya sepertiga. Nah, sangkakala kelima Anda boleh baca di pasal Wahyu pasal 9. Di sini ada siksaan oleh setan-setan yang dalam rupa seperti kalajengking. Kemudian yang keenam ada kematian oleh pasukan setan juga di sini. Nah, kemudian sangkakala yang ketujuh akan mengindikasikan mulainya kesusahan besar atau Great Tribulation, yaitu 3,5 tahun yang kedua. Kalau ini semua disebut sebagai masa kesusahan, maka kesusahan besar adalah 3,5 tahun yang kedua, di mana dia juga memasukkan 7 cawan. Nah, pas di pertengahan ini juga Antikristus, dia di sini dia masih pura-pura sebagai manusia damai. Tapi di pertengahan ini dia sudah tidak pura-pura lagi. Dia akan masuk ke bait suci. Dia akan menyatakan, sembah saya adalah Allah. Dan dia akan memaksa orang memakai tandanya. Itu mulai dari pertengahan di sini. Dia akan memaksa orang memakai tandanya. Dan inilah yang dikatakan orang-orang harus lari ke pegunungan. Dan disinilah kita telah baca tadi, Israel akan Tuhan berikan tempat untuk bersembunyi, karena Antikristus akan mengejar-kejar mereka. Jadi kemudian akan ada hukuman cawan dari Tuhan. Ada 7 cawan di sini, ada 7 cawan, dan Anda boleh baca sendiri di dalam Wahyu pasalnya yang ke-16. 7 cawan di sini, yaitu apa saja? Cawan pertama ada bisul atas pemakai Anda 666 ini. Cawan kedua, laut seluruhnya menjadi darat. Kalau tadi di sangkakala hanya sepertiga saja. Jadi kita melihat ada paralel di sini. Dua di sini kena laut, di sini juga kena laut. Yang ketiga kena air tawar juga sama dengan yang sangkakala, tapi bukan sepertiga lagi, tapi semuanya, sungai dan mata air semua menjadi darat. Jadi maksudnya karena banyak sekali orang yang akan dibunuh oleh Antikristus di sini, sampai-sampai Tuhan memberi mereka minum darah. Yang keempat sama, kena matahari, bulan dan bintang juga. Tapi kalau di yang sangkakala mataharinya jadi gelap, Anda boleh baca sendiri. Di yang cawan ini mataharinya akan bertambah kuat ya, berkali-kali lipat sehingga menghaluskan manusia. Kemudian yang kelima di sini akan ada kegelapan yang menyakitkan di atas markas besarnya Antikristus. Kemudian yang keenam, cawan yang keenam, jalan untuk Harmagedon terbuka lebar. Ini yang tadi sudah kita baca dalam Wahyu 16 ayat yang ke-16 itu.
Dan yang ketujuh adalah gempa yang paling dahsyat sepanjang sejarah, hancurnya Babel, karena dalam gempa ini semua gunung runtuh, semua pulau lenyap katanya, dan jatuh hujan es yang besarnya 100 pon. 100 pon itu hampir 50 kilo, 45 kilo lah. Lumayan saudara. Itu bagaikan mendapat durian jatuh orang. Ini lebih hebat lagi dari durian jatuh. Ditimpukin 45 kilo sih, mati lah. Tapi ya akhirnya ini kawan-kawan ini akan terjadi cukup dekat ke akhir sini, dan bersamaan dengan gempa yang berdasar dan Babel yang hancur ini, maka Kristus akan datang kembali, karena pada saat ini sedang terjadi perang Armageddon di sini. Kita akan bahas itu nanti. Di perang Armageddon ini, ya, dengan rencana-rencana ini, iblis bukan menyerah dan orang-orang bukan bertobat, tapi mereka semakin menentang Tuhan dan semakin berfokus untuk menghancurkan Israel. Sehingga sampai mendekati di sini, semua bangsa akan berkumpul untuk menghancurkan Israel dalam perang Armageddon itu. Dan saat itulah Kristus akan turun kembali dari sorga ke bumi, kali ini mengendarai kuda putih. Ini ada di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19. Jadi ini adalah sekilas ringkasan yang sangat ringkas dari kitab Wahyu mengenai tribulation. Nah, di dalam masa tribulasi, sama seperti film-film manapun, harus ada tokoh penjahatnya. Dan ada 3 antagonis utama di dalam tribulation. Mari kita perkenalkan aktor-aktor ini. Yang pertama adalah binatang dari jurang maut, disebut juga si naga atau si iblis, suatu naga yang merah padam dengan 7 kepala katanya. Dia disebut juga ular tua, karena dia memakai ular untuk mengelabui si Hawa. Jadi kalau kita baca tadi sudah sempat, mungkin ada yang ingat dalam Wahyu pasalnya yang ke-11, ada binatang yang keluar dari jurang maut. Jadi mereka disebut binatang semua oleh Tuhan, karena levelnya bagi Tuhan memang ini level binatang ya. Kalau kita lihat di Wahyu 11 ayat 7, ada binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan iblis ini juga nyata di pasal 12 sebagai naga merah padam yang besar, yang siap memakan ini perempuan ini, yaitu Israel. Ini adalah penjahat nomor 1. Penjahat nomor 2 adalah binatang yang keluar dari laut. Ini ada di dalam pasal 13. Kita boleh lihat Wahyu pasalnya yang ke-13. Jadi ini ilustrasi saja, saya nggak tahu mereka tampang di mana sebenarnya. Tetapi sesuai deskripsi Alkitab begitu ya. Ada naga merah padam kepala 7. Dan binatang dari laut ini Anda boleh baca di Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepala tertulis nama-nama hujan. Binatang yang kulihat itu serupa macan tutul, dengan kaki seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi binatang aneh yang mungkin kira-kira seperti ini, keluar dari laut, dan dia melambangkan si Antikristus ya. Ini adalah penjahat nomor 2, antagonis di masa tribulasi. Dialah yang akan dipakai oleh iblis ini. Iblis memakai dia untuk menguasai dunia. Dia akan tampil sebagai seorang pemimpin yang karismatik sekali. Dia adalah penunggang kuda putih yang muncul di awal tribulation. Dia yang akan membuat janji damai palsu. Dia yang akan memungkinkan Israel membangun bait ketiga. Tapi dia pula yang akan mengkhianati mereka masuk ke bait suci itu dan menyatakan diri Allah yang harus disembah dan menganiaya orang Israel sehebat-hebatnya bersama dengan semua orang lain yang percaya Tuhan. Dan dialah yang katanya bilangannya adalah 666.
Nah, siapakah dia? Saya punya jawabannya sekarang. Siapakah dia? Anda sudah dengar dari segala seminar yang lain bahwa dia Obama, dia Bill Gates, dia segala macam, itu salah semua. Jawabannya hanya saya yang tahu, saudara. Anda mau tahu ya? Jawabannya adalah tidak seorang pun tahu. Mengapa? Ya, karena Anda sudah baca sendiri dalam 2 Tesalonika pasal 2, dia belum dinyatakan.